Aku mau kasih bukaan dulu. Pembukaannya adalah ini dia. Pembukaannya adalah ini dia. Jeng jeng jeng. Selamat malam teman-teman semuanya. Para follower Bandung Enterprise, follower Bandung Enterprise. Hari ini kita buka video pertama kita dengan ini dia, jeng jeng jeng. Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama Bandung Enterprise dan kali ini kita luar biasa ketemu teman ngobrol lagi. Mudah-mudahan teman ngobrolnya bertambah ya, nggak cuman ini aja biar agak lebih lebar apa yang dibahas, apa yang dikaji dengan Miss Yuni yang selalu sebagai staf Bandung Enterprise, nggak perlu diperkenalkan. Dan tamu berikutnya, teman ngobrol kita berikutnya adalah sang konsletor, konslet tanpa arus listrik. Wah, yang pakai pakmu nanggone mburine kursi. Ngaco. Bajuku coy. Bisa anyar yo, ono Pak Wanyar, ngerti ora? Iya. Ono Pak Wanyar. Acur. Oke, malam hari ini. Malam hari ini kita malam mingguan dan kita akan mencoba mencari teman-teman yang ingin bertanya, mencari permasalahan-permasalahan dan persoalan-persoalan teman-teman yang kemungkinan ingin ditanyakan sama mereka. Ya, kalau mereka bisa menyelesaikan dengan sendiri jauh lebih baik. Kalau mereka ingin menanyakan baik secara Zoom ataupun secara komen, boleh langsung silahkan ditulis komen-komennya, pertanyaannya di komen atau klik link Zoom-nya. Karena saya sudah menyertakan Zoom, ada nanti akan di komenan juga akan saya sertakan linknya bagi yang teman-teman yang ingin mau ikut Zoom-nya. Karena kita tidak ada batasan pada hari ini mengenai siapapun yang akan ikut, mau presiden, mau Pak Konjen, mau siapapun. Naker boleh kalau konselor kalau mau. Oh ya, masalahnya undangannya kita nggak sampai ke naker. Karena kita fokusnya bukan ke mereka, fokusnya adalah ke teman-teman. Fokus kowe iki sapa ngundang organisasi aja ada surat macam-macam kowe iki sapa. Ya lek kamu pengen terkenal siapa aja ngundang datang. Kalau organisasi aja nggak mau. Iya, organisasi aja aku diseneni kon sopo ditakoki ngono. Makanya. Soalnya kita beda, kita cuma ingin bergerak dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi kalau Anda orang menengah ke atas pasti komennya jelek. Jadi kita sasarannya bukan dari orang yang pintar ke yang sangat pintar. Jadi sasaran kita adalah orang yang setengah-setengah dan yang tidak tahu. Jadi kalau yang udah pintar silahkan Anda ngajari yang lain, kita cuman memberitahu yang tidak pintar. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena banyak komen yang mengatakan, "Oi, kontreng kayak piye kontreng kayak dispresi kok ora dimurusi." Lah kontreng tak aku iki sapa? Lah aku piye jawabe? Oh enggak maksudku. Kalau mereka pinter ya kami diajari. Takjak podcast kami minta diajari. Kalau bersedia, enggak bersedia berarti saya juga perlu diajari ya podcast karena aku. Berarti pinternya di PDW kan gitu, gak oleh dibagi-bagi. Oke, sekarang yang kita rame aja yang kita mau bahas karena belum ada pertanyaan dari teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan langsung kita cut. Suaraku katanya nut-nut. Apakah suaraku nut-nut teman-teman semuanya yang di fanpage? Yang di Bandung Enterprise boleh komen-komen ya kalau ada sesuatu gangguan. Oke, kita bahas pertama kali adalah kita kan kemarin ada majikan ini yang juga dibahas di halamannya Mbak Kontring tentang pemerintah Hong Kong kan memberikan tool buat cek lah. Nah, buat cek. Nah, apakah ceknya itu
dikhususkan untuk majikan karena di dalam rumah kan isinya banyak tuh. Lah terus hasil tesnya kan saidik itu. Tuh gimana? Boleh. Monggo. Yang mau ngomong duluan, Miss Yuni atau sebentar. Sebenarnya sasarannya buat semua orang ya. Kalau semua di rumah ada 5 orang, sebenarnya pemerintah juga mengatakan bahwa kamu bisa ambil the surrogate. Jadi kayak aku sendiri, aku sebenarnya dalam nama rumahku cuma 2 orang, aku sama suamiku, tapi karena kebetulan mertua aku di sini dan anakku pindah ke sini, jadi kita minta lebih. Jadi kita sebenarnya tidak dipatok cuma 2 orang. Jadi kalau kamu di dalam rumah kamu ada lebih orang, jadi kamu bisa add. Jadi Mas Sandro kemarin kan sempat khawatir, mbaknya kan ada yang tinggal di luar, kebetulan tinggal di luar kan, gimana bisa dapat surat itu ya. Ternyata kemarin saya sama Thomas ke kantor menanyakan, posisi pembantu nggak ada di sini, terus gimana? Dia boleh minta di luar. Dan sebenarnya kali ini saya merasa sangat tidak adil karena banyak orang yang ngambil tapi nggak make. Jadi siapa yang tahu kamu make atau tidak ada yang tahu. Dan kemarin Thomas sempat bilang gini loh, Mami aku ikut broadcast kamu dong, aku bahasa Kantonis saja. Kenapa? Masa bahasanya Cina semua. Nah, Cece kan nggak tahu. Kamu aku bilang, ya majikannya. Ya kalau majikannya baik, kalau nggak baik. Itu Thomas loh. Jadi Thomas bilang, SMS-nya bahasa Kantonis, bahasa Cina. Nah kalau Cecenya Cung, terus majikannya nggak peduli kan nggak tahu gimana harus ke depannya. Paham nggak? Jadi Thomas bilang, aku mau ikut juga ngobrol sama mereka. Jadi Thomas itu punya inisiatif, kenapa sih? Kok kan nggak semua, Mbak Kontreng ya, kan nggak semua majikan mau membantu, kalaupun positif. Kecuali kalau memang kitanya kan memang inisiatif ya. Kalau punya aku kan beda sendiri ya. Memang situasinya punya aku beda. Ya wis intine malah aku incat semua. Pak bosku nggak mau tahu. Soalnya yang ngambil itu pun juga aku. Jadi yang cek isinya apa juga aku. Nah, sementara kita berdua ini kan kemarin aku nanya, Pak kita tes enggak? Wong sukarela kita udah selalu tes tiap minggu dan bosku sendiri kan karena 2 kali 1 minggu kan harus kembali ke office nih. Jadi kan dia sudah tes. Nah, jadi kan dia kita nggak perlu tes juga nggak apa-apa. Sementara aku sendiri kan Selasa kemarin ya tes. Jadi setiap libur juga tes. Jadi rasa kita nggak perlu. Jadi alatnya ya biar di situ kalau memang nanti kita pakai ya dipakai gitu aja. Oke. Berarti tes tadi itu bukan hanya untuk majikan aja, buat penghuni rumah ya, ada berapa aja silahkan di penghuni rumah. Oke, ada yang ikut Zoom, namanya Mbak Mimi Arianti Chandra. Selamat malam Mbak Mimi. Boleh langsung diajukan pertanyaan seandainya Mbak Mimi ingin langsung. Kita tidak kayak biasanya orang-orang Zoom menyampaikan teori panjang-panjang, pertanyaan belakang malah dikit. Kalau kita justru kita bahas banyak pertanyaannya supaya semuanya itu dari teman-teman bisa terkupas. Mbak Mimi Arianti Chandra, karena dia bergabung di dalam Zoom, boleh juga mengajukan pertanyaan. Bagi yang ada di fanpage ya, yang sudah hadir di fanpage, boleh juga silakan memberikan kesempatan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan apapun itu pertanyaannya, majikan yang ruwet, majikan yang nggak ngasih libur, atau majikan nggak ngasih long service. Tapi karena sebelum ada pertanyaan, saya coba bahas lagi nih perkara tentang long service ya. Karena ini kita bahasnya serba-serbi ya, macam-macam aja, random. Yang penting teman-teman yang Zoom ini, yang nonton live-nya di Bandung bisa mendapatkan kebermanfaatan. Jadi ini long service ya. Terkadang ada beberapa teman-teman yang menganggap bahwa ketika dia sudah lebih dari 3 kontrak, 4 kontrak, saya nggak tahu apakah mereka sangat percaya dengan majikan memberikan long service ataupun tidak. Tapi namanya duit, sekali lagi, namanya duit, itu pasti kan ke Hongkong kan pasti yang dicari itu. Nah, persoalannya kalau majikan tidak ada tanda-tanda menyampaikan long service, sedangkan teman-teman itu sudah 3 kontrak, atau mungkin bahkan ke 4 kontrak. Nah ini sebaiknya gimana? Mbak Kontreng duluan. Sebaiknya bagaimana? Nah ini yang ditanyakan kalau majikan tidak ada tanda-tanda loh ya. Artinya kan di luar ekspektasi. Betul. Ya simpelnya ikhlaskan. Nah cuman ya susah ya. Karena apa? Mindsetnya teman-teman itu seolah itu wajib. Jadi kenapa saya selalu memberikan bonus itu adalah tips
dari uang lelah Anda atau diskon di saat Anda kebetulan beli barang dapat diskon. Ada diskonan seperti itu. Kalau kecuali memang majikan ada janji. Nah, kalian berhak menanyakan kan. Kalau tidak ada dia nggak janji, dia pun juga nggak mau tahu. Bertanya boleh, tapi berharap jangan. Karena itu menyakitkan gitu loh. Apalagi sampai mewajibkan. Nah, kecuali kalau memang di awal tanda tangan kontrak ketiga, kalian sudah ada omong-omongan, misalnya gini ya, Aceh, kamu nambah kontrak ketiga, nanti saya kasih long service. Nah, ini lain lagi. Jadi teman-teman harus aware juga. Nah, tapi kalau nggak ada tanda, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus kalian, aku ki kudu oleh long service. Ya lo rati. Ini dari persepsi saya ya, tapi yang kita tahu long service ada syarat ketentuan berlaku, itu saja. Oke, mantap. Miss Yuni, silahkan Miss Yuni. Kalau menurut saya tujuan kalian kerja sama majikan itu mau lanjut apa enggak terserah Mbak E. Sebenarnya long service bukan tujuan utama bagi saya ya. Kenapa? Kalau Mbak majikan merasa nyaman dan kalian bisa kerja sampai 20 tahun, why not? Tapi kalau kalian udah tahu majikan aja udah nggak nyaman, kalian renew lagi 2 tahun lagi malah ngenes. Bagi saya bukan long service-nya, adalah kelakuan majikan pada kamu. Kamu percuma dapat long service tapi setelah itu hatimu sakit terus, diunda-tunda terus. Jadi menurutku lebih baik tujuanmu apa? Kamu mau cari majikan di luar karena sekarang lagi bergengsi-gengsinya gaji, sebaiknya kamu keluar. Tapi kalau kamu merasa nyaman dengan majikan, jangan pernah bermimpi untuk dapat long service. Dan seandainya dapat long service, itu adalah kamu nanam nggak ada hasilnya, itu aja menurutku. Jadi bonus, berhenti berharap. Lumayan loh, ada bonusnya, masa nggak boleh harap repot. Jawabannya sadis semuanya. Oke, jadi tapi pada prinsipnya bertanya boleh ya kan? Kalau misalnya teman-teman bertanya boleh ya. Kalau misalnya bertanya kalau memang dia mau ngasih, kalau enggak ya kembali lagi yo kayak ono gitu, nek gak mbok kayak yo aku njaluk gitu aja ya, ngomongnya gitu aja sama majikan ya kan. Oke, ini ada langsung pertanyaan ya, ini ada pertanyaan. Miss Yuni, saya Indo, terus kalau saya mau ninggal data saya di agent Bandung bisa enggak kalau sewaktu-waktu nanti saya pengen kerja lagi di Hong Kong? ninggal data maksudnya Miss. Ninggal data berarti kalian tuh dengan kata istilah lain yang populer di Indonesia adalah calling visa. Benar atau tidak? Silakan Mbaknya dijawab sendiri. Kalau memang benar, sekarang ini Mbak dari tahun 2017 tidak ada calling visa. Jadi kalau Mbaknya berpikir calling visa buat saya sendiri adalah cuman istilah. Di mana kamu udah datamu kamu tinggal DPT, bukan di agent. Jadi kamu tinggal DPT, jadi kamu sewaktu-waktu mau balik lagi, itu nggak ada masalah, kamu masih bisa balik lagi ke sini. Tapi proses semuanya ikut aturan PT. Masalah potongan, masalah medikal, PAP, atau apapun itu namanya, itu yang berhak adalah Indonesia. Saya cuma berhak mendapatkan majikan buat Mbak E dan bisa turun kirim Indonesia. Selebihnya Indonesia yang handle. Kalau sekarang bukan Indonesia yang handle, kayak calling visa zaman-zaman dahulu, kalau ada apa-apa, siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak ada PT yang bisa mempertanggungjawabkan. Itu aja. Oke. Siap. Nah, mungkin ada mungkin tanggapan dari Mbak Kontring karena ya. Sebenarnya calling visa itu adalah hanya sekedar istilah kamu nunggu di rumah, tapi pada dasarnya prosesnya sama. Jadi teman-teman ini kan kadang membuat asumsi sendiri bahwa calling visa itu tidak sama seperti mereka yang tinggal di PT. Nah, setiap yang perlu dipahami undang-undang prosedur perekrutan itu adalah mewajibkan setiap CTKI untuk belajar di PT minimal 60 hari itu full dan 2000 menit itu full ya. Jadi itu wajib, itu syarat wajib, entah formalitas, entah sekedar apa, itu wajib. Anda harus memiliki itu, uji kompetensi, PAP. Nah, itu hanya bisa dilakukan di PT. Dan kalian harus menerima stempel PT. Stempel PT itu ada, meskipun kalian tidak tinggal di PT, stempel PT itu ada. Cuma negosiasinya adalah pembiayaan kalau kalian tidak tinggal di PT dan kalian tinggal di PT itu bagaimana kalian sendiri yang negosiasi sama pihak PT. Nah, ini nih kasus.
dia majikannya membayar dari Hong Kong keseluruhan biaya untuk mbaknya, tiba-tiba dia sodori perjanjian wajib dibayar 1 tahun. Masalah baru. Itu masalah baru kamu tanyakan di sini. Ya, akhirnya ya kurang lebih kan sama toh Mas. Ini kan sama dengan yang proses tadi. Calling visa kan, dia kan tidak masuk PT. Majikan dia cari sendiri, majikan dia udah dapat. Agen memproses, majikan membayar semuanya melalui agen dan semua proses si Cece ini ditanggung majikan. Agen menjamin itu. Di saat dia mau berangkat, dia disori dengan perjanjian tiba-tiba hutang dia harus membayar 1 tahun. Bayang no. 1 tahun aku roh lo ya, perinciannya ada di saya lo ya. Aku pegang share lo ya. Nah, terus dia konfirmasi ke agen dan majikan. Agen dan majikan menyatakan kamu tidak wajib membayar. Tak tanya, sudah tanda tangan belum? Belum, ya rasa ditanda tangani. Visamu udah turun, ya terbang, selesai. Kalau mereka nggak mau kasih visamu, majikanmu bisa menuntut agen ngomong karo PT. Ini urusan agen sama PT. Oke, clear. Jadi itu berarti kan urusannya agent sama PT ya, majikan padahal sudah. Oke, ini yang ditanyakan kita fokusin, dia bilang bukan calling cari majikan. Saya jelaskan langsung, ini saya close. Mbaknya bukan calling visa. Kalau sampean mau taruh data di agent, yang memproses itu PT di Indonesia. Seperti dikatakan sama Miss Yuni. Ya. Jadi ya ini kalau zaman dulu mungkin ditaruh di agent, harapannya kalau ada majikan, agent langsung urus, terbang langsung kan, langsung berangkat. Nah, untuk kebijakan saat ini itu harus melalui PT. Itu yang disampaikan sama Miss Yuni. Jadi sekali lagi kalau teman-teman nunggu di Indonesia, jatuhnya tidak langsung sama agent. Jatuhnya tetap harus ke PT. Prosedurnya harus lewat PT. Jadi begitu jawaban untuk Mbak Maria Indartika Sudarman. Iya, seperti itu. Oke. Terus oke, ya itu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak yang ikut Zoom, Mbak Mimi Arianti Chandra, tapi mungkin ada majikannya jadi gelap. Tak bacakan pertanyaannya ya, boleh disimak pelan-pelan, nanti kalau enggak saya ulang lagi. Selamat malam semuanya, saya baru tanda tangan kontrak baru kemarin dengan yang karena bos imigrasi ke Kanada, ini tulisannya karena bos imigrasi ke Kanada, migrasi, jadi pindah, termination with good reason, jadi kan karena pindah ya, migration. Kalau misal kondisi sudah lebih baik, apa boleh saya rundingkan ke majikan baru untuk pulang cuti? Misalnya bulan 2, misalnya bulan 2 tahun finish. Ya, ini misal belum 2 tahun finish. Oh, jadi setelah pindah ke majikan baru karena termination ke sepupunya, dia berharap ada cuti. Nah, ada cuti. Lah kalau belum selesai 2 tahun minta cuti, boleh enggak? Nah, ini jawabannya teman-teman Miss Yuni sama Mbak Kontreng tahu ini pasti. Silahkan. Kalau saya dari agent ya, kebanyakan majikan tidak akan mengizinkan atau tidak mau tanda tangan mbaknya kalau mbaknya punya planning 2 tahun. Soalnya dengan keadaan seperti ini tidak ada siapapun yang tahu. Jadi menurut saya, kalau memang kamu ingin pulang Indonesia, lebih baik cari majikan yang dan memastikan kerja kamu itu bagus. Baru kamu bisa menanyakan sama majikan, boleh nggak ngasih aku waktu pulang Indonesia? Kalau kerja kamu bagus, majikan suka kamu, kenapa tidak? Tapi kamu masih interview, kamu nanya sama majikan, boleh nggak dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 1 tahun aku pulang Indonesia? Kebanyakan majikan di Hong Kong saat ini mengatakan tidak. Jadi, tunjukkan kinerja kamu yang bagus dulu, baru meminta izin. Itu menurut pendapat saya. Karena saya selama kerja di agent, itu tidak ada seorang pun yang diizinkan pulang ke Indonesia. Ada case 2 orang aja, itu karena apa? Majikannya tidak butuh dengan cepat. Jadi majikannya mau menunggu. Tapi majikannya bayar hotel banyak, masih nginging ngongong aja. Paham nggak maksudku? Jadi kalau memang mbaknya bagus, kerja dulu. Buktikan bahwa kamu tidak bisa hidup tanpa saya. Jadi kalau kamu pulang, ya udah dikasih kamu pulang 2 bulan, kamu balik lagi. Tapi kamu kerjanya aja nggak bagus, bye. Jawabanmu kok ngawur gitu, Miss. Jadi intinya sebaiknya buktikan dulu bekerja. Karena ini kan termination kan, maksud saya adalah bukan. Itu hehe.
dia termination become finish contract karena majikannya relocation. Jadi dia di interminate kontraknya karena kontrak 2 tahun. Karena 3 alasan khusus dia bisa jadi finish kontrak. Jadi status dia bagus. Berarti kan hitungannya finish kan? Oke. Berarti kalau hitungannya difinishkan. Oh ya, hitungannya difinishkan karena memang relocation ya kan. Jadi nah ini mbaknya jawab lagi. Padahal ada loh di Zoom nggak mau ngomong. Maksud saya kerja dulu sampai kondisi Hong Kong lebih baik. Oke, kalau kerja berarti alasan Miss Uni tadi so right. Tapi kalau misalnya difinishkan terus mau ganti, itu bagaimana tadi jawabannya Miss Uni, bagaimana? Nah sekarang Mbak Kontring bagaimana? Nah kalau dari pandangannya Mbak Kontring bagaimana? Itu kan technique of negotiation. Nah ini aku lebih sepakat yang ini, lanjutkan. Nah, itu kan technique of negotiation, ya kan? Tidak ada larangan ataupun hak bagi majikan melarang pekerjanya untuk differing home leave, artinya untuk cuti itu tidak ada hak melarang. Itu dari pemerintah pun juga disampaikan demikian. Tapi ya seperti itu. Di sini artinya Anda kan bargaining, ya kan? Ada resiko, ada juga keputusan yang memang perlu hati-hati. Ya itu tadi, hanya technique of negotiation. Kamu bagaimana tekniknya aja. Kalau memang mau berganti majikan dan memulai kontrak Anda sesudah Anda cuti dulu, artinya Anda kan proses visa, tapi visa Anda visa sementara, ya kan? Jadi dia dapat visa 3 bulan sementara. Jadi kontrak akan dimulai setelah dia kedatangan di Hong Kong. Itu kalau majikan mau. Nah, kalau Anda tidak mampu melakukan atau Anda tidak berani mengambil resiko, ya sudah ikuti cara Miss Uni. Jadi kamu kerja dulu, setelah keadaan memang membaik, kamu mau cuti, boleh apa tidak ya silahkan. Ya semua, ya itu aja. Ini kan technique of negotiation, itu aja. Oke, clear. Jadi saya tidak akan nambahin lagi, tidak akan ngurangi dan tidak akan mempertanyakan. Dari 2 jawaban Miss Uni sama Mbak Kontring sudah cukup bisa mewakili. Saya kira untuk Mbak Mimi Arianti Chandra bisa berpikir dan bagaimana mengambil keputusan. Jadi sekali lagi di Zoom, di live kita ini semuanya, itu tidak hal yang diberikan jawaban itu bukan sesuatu yang harus begini, harus begitu. Tapi kita berusaha ketika teman-teman ada pandangan, ada gambaran, keputusan ada di tangan teman-teman kembali. Karena kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan bagaimana dengan A, bagaimana dengan B, bagaimana dengan C, selanjutnya diputuskan sendiri. Oke, kata Mbak Mimi Arianti, terima kasih atas masukannya. Mbak Miminya nggak punya kamar sendiri sama nenek kelihatannya, jadinya nggak apa-apa, semangat loh, masih mau ingin nonton live dan mau belajar, ini yang keren. Kita appreciate. Oke, itu tadi satu pertanyaan lagi. Saya coba scroll di Bandung Enterprise. Buat teman-teman yang baru hadir di Bandung Enterprise, sekali lagi pertanyaan kita tunggu. Jadi dari teman-teman, kami ingin membahas justru pertanyaan lebih banyak hadir dari teman-teman dibandingkan kita membahas sesuatu di mana sesuatu itu belum tentu dibutuhkan sama teman-teman. Karena harapannya adalah yang kita bahas adalah masalahnya teman-teman, persoalannya teman-teman menghadapi majikan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya bisa bersyukur pengikutnya Bandung, followernya ini orang-orang yang baik-baik, tidak punya masalah. Coba share di pageku, Mas. Coba ya, sebentar aku tak ikutan, tak share di pageku. Mungkin teman-teman ada yang mau tahu. Ini Mas Andro dari Mbak Nia nih ya. Miss Uni jarak berapa bulan sebelum finish buat cari lopan? Oh ya, boleh. Langsung. Sebenarnya gini loh Mbak, cari majikan ada yang setengah tahun udah mulai cari majikan, ada yang 3 bulan sudah cari majikan. Jadi tergantung Mbaknya kapan finishnya, bisa cari aku loh, langsung WhatsApp aja ke aku. Karena si Nia kemarin finish kontraknya bulan 9, tapi bulan 2 kemarin udah tanda tangan. Jadi kan cocok-cocokan. Iya. Jadi bukan berarti kalian finishnya bulan 9 nggak boleh cari majikan, nggak. Majikan mau nunggu nggak. Sekali lagi itu tergantung kamu suka nggak sama majikan suka nggak sama kamu. Jadi kalau suka dia pun nggak ada masalah untuk menunggu sampai bulan 9. Jadi artinya mau cari majikan mungkin jarak 6 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan nggak ada masalah. Yang penting sama majikan yang baru sudah hapcok duluan gitu lah. Betul. Baru selanjutnya biar lebih enak kan kayak gitu. Tapi kadang-kadang teman-teman
nyoba-nyoba yang sana, yang sini, yang situ dicobain semua. Giliran semuanya semua nerima pada bingung. Betul. Kalau mbaknya baik, tapi kalau semuanya nggak menerima ya kan cari terus. Tapi kalau nyari di agent A, di agent B, dan di agent C, ternyata semuanya oke menerima apa nggak bingung coba. Kalau mbaknya punya kualitas baik loh ya kadang-kadang. Jadi sambil dipikirkan ketika ini memberikan jawaban cari majikan tidak ada masalah. Seperti itu ceritanya. Keren. Nanti ada yang bertanya lagi langsung kita bahas. Jadi enak gitu loh. Kalau teman-teman punya pertanyaan itu enak. Kita jadi bahasnya itu bahas sesuatu yang memang teman-teman mau, teman-teman inginkan, teman-teman memang galau ataupun bimbang supaya mendapatkan jawaban-jawaban seperti itu. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman kita juga bahas sedikit ya. Ini lagi aku ingin bertanya. Sebenarnya ini juga banyak, tetapi tetap kita ulang terus ya, Miss. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengulang lagi penjelasan-penjelasan buat teman-teman semuanya ya. Ini ada yang rame di grupnya teman-teman itu, apakah ketika renew atau bukan renew, ganti majikan. Nah, ini finish terus ganti majikan. Yang pernah kita bahas tapi kita ulangi lagi ya buat teman-teman yang baru hadir biar ngelontok, biar paham. Kalau paham bisa dijawab. Oh, tapi enggak, kita jawab dulu ya. Sebelum itu ini ada pertanyaan. Mbak Yuni Numang nanya, ada temanku sudah 2 kali di interminate. Apa kira-kira masih bisa nunggu visa di Hong Kong? Wah, silahkan dijawab, Miss. Silahkan dijawab ini, Miss. Okay. Interminate 2 kali. Interminate 2 kali dengan alasan apa? Jadi ada term and condition ya. Kalau cari majikan pasti bisa. Tapi masalah visa tergantung dari imigrasi. Di interminate 2 kali, apakah bisa turun visa? Saya bilang 99% tidak bisa. Jadi kalau ada yang bisa 1%. 1% keajaiban. Dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi biasanya majikan nulis surat bagus. Majikan memberikan sesuatu. Buat mbak-mbaknya ini sudah saya ulang berkali-kali. Ya. Kalaupun sekarang kalian pulang Indonesia, tidak ada jaminan visamu bisa turun. Jadi walaupun kamu cuma 1 kali di interminate dan dipulangkan ke Indonesia, apakah jaminan visamu turun? Tidak. Jadi jangan pernah, karena itulah ayat 1 pasal 1, kita selalu kalah sama majikan. Sekali majikan nulis surat ke imigrasi, kelar hidup kita. Jadi jadi jangan bilang kalau kamu itu, bodoh amat aku pulang Indonesia. Kecuali kamu tidak punya mimpi untuk balik lagi ke Hong Kong. Jadi saya selalu bilang berhati-hati. Tadi saya dapat telepon dari mbaknya, katanya bertengkar dengan majikan. Wow, bertengkar dengan majikan. Dan dia mengharapkan untuk dapat cari majikan lagi. Saya bilang dapat. Tapi masalah visa, walaupun kamu pulang Indonesia, tidak ada jaminan. Sekarang beberapa agent atau mbak-mbaknya yang pulang Indonesia itu tidak dijelaskan. Apakah mbaknya ini bisa cari majikan lagi atau bisa balik ke Hong Kong lagi? Ingat, di kertas merah, sebelum kalian dapat kertas merah, sebenarnya imigrasi akan menjelaskan pada mbaknya. Ada yang pulang Indonesia bisa turun, ada yang pulang Indonesia 1 tahun baru bisa proses lagi, ada yang di backlist seterusnya sama imigrasi. Jadi sebenarnya posisi kalian sebelum pulang Indonesia, sebenarnya ada surat penjelasannya, kalau saya tidak salah ya. Karena waktu Siti dulu, saya datang ke imigrasi, saya tanya, apakah dia bisa pulang Indonesia bisa turun misalnya. Dan jawabannya imigrasi, rodok nganyolnya hati, coba aja. Paham nggak? Coba aja. Saya sudah pernah. Saya coba. Iya, dan saya coba, ternyata saya mental. Ternyata ada surat lain yang dimana saya tidak teliti. Sekali lagi saya tidak teliti. Ternyata di situ dia di backlist. Jadi ada keterangannya, Bukan keterangan. Jadi dia dikatakan tidak bisa balik lagi kerja ke Hong Kong, tidak dikatakan backlist. Dalam kata lain, ada kalimat lain, Oke, sip, Miss. Nah, sekarang Mbak Kontreng jawab. Jadi sudah 2 kali interminate, balik lagi bagaimana? Karena ini sudah ada 2 sebisa mungkin singkat, padat dan sehingga bisa dipahami sama teman-teman biar kita bisa bahas setiap pertanyaan yang muncul. Oke. Lanjut. Well,
job hopping pada dasarnya di awal tahun 2014 itu jelas kalian di-terminate 2 kali itu sudah pasti 2 kali atau lebih dari 2 kali Anda harus pulang ke Indonesia. Itu awal-awal job hopping ya. Nah akhirnya kali ini job hopping itu melebar kemana-mana. Jadi kenapa? Tidak ada jaminan visa Anda turun atau tidak. Bahkan kalau dulu masih 2014, kamu pulang ke Indonesia, kamu bisa turun, bisa dikatakan bisa turun. Kali ini tidak ada jaminan itu. Dan benar, surat itu ada 3 kondisi sebenarnya. Surat itu ada 3 kondisi. Nah, kalau suratnya hanya menyatakan si A ini harus melakukan aplikasi reapply ke Indonesia saja, artinya dia harus pulang ke Indonesia menunggu proses, besar kemungkinan Anda masih bisa proses. Tapi reapply, ya. Betul. Surat yang kedua adalah menyatakan pulang ke Indonesia, tapi di situ ada beberapa kondisi. Itu ada lagi. Ada yang surat jenis ketiga, itu benar-benar parah. Di bagian paragraf akhir, therefore, further information is not obliged her to be domestic helper. Itu ada kalimat itu artinya blacklist. Berarti ada 3 kondisi ya, 3 surat. Ada 3 kondisi. Ya. Clear. Jadi ini menarik. Kenapa harus turun 1, kenapa harus turun yang kedua, dan kenapa harus turun ketiga akan dijawab. Kita pending dulu, kita bahas itu pending karena ada pertanyaan di bawah. Jadi saya lebih memfokuskan ke pertanyaannya teman-teman. Oke. Jadi itu tadi jawabannya dari Mbak yang bertanya bahwa ketika sudah di-interminate 2 kali, jadi hanya potensi 1% menurut Miss Yuni, tapi sekali lagi 99%-nya itu fail ya, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau masalah cari majikan itu tetap bisa, tinggal proses imigrasinya yang kita belum bisa pastikan. Kalau pertanyaannya, coba aja, tadi Miss Yuni bilang, saya sudah pernah mengalami, karena 23 bulan saya mondar-mandir keluar Hong Kong, selalu jawabannya kapan lagi saya bisa, silahkan dicoba lagi. Jawabannya juga kayak gitu. Kan yo jawabannya. itu enak, silahkan dicoba. Nah, kalau yang dulu first case yang saya tangani apa? Hong Kong ya. Ya. Boleh ya, tapi apa? Aplikasi tidak pernah appeal. Sampai 5 tahun pun nggak dikasih loh, dia ternyata blacklist, baru tahu. Maka dari mungkin jawaban dari imigrasi seperti itu dikomplain. Makanya dari situ dikomplainnya. Ya, tapi enggak. Tapi ini Mbak Yuni, ini enggak hanya imigrasi Hong Kong ya sebenarnya. Ini seluruh imigrasi itu mempunyai kode etik otoritas. Jadi mereka memang memberikan jawaban seperti ini. Mereka mempunyai hak untuk tidak memberikan jawaban detail. Terutama Hong Kong. Kalau negara lain itu masih oke ya, mereka berani, kamu di-ban sekian tahun itu berani. Hong Kong nggak mau. Otoritasnya Hong Kong nggak mau. Makanya kan teman-teman selalu gini toh, aku sudah ketangkep, sudah menjalani hukuman, ya kan? Sidang, denda wis dijalani, penjara. Makanya dia selalu pede lah muni. Aku lo mau di-ban 2 tahun iso baliknya Hong Kong. Jajalan, janganku akan seperti itu. Tidak, sekali Anda sudah punya catatan itu kriminal selamanya. Iya, jadi kalian mau ngeyel officernya itu bilang bisa, ya mereka kan ngomong bisa. Silakan dicoba. Oke. Iya. Siap. 2 pertanyaan lagi yang antri. Oke, berarti seperti itu ya Mbak jawabannya tadi. Kalau di interminate ya sebaiknya sekali lagi pulang dulu atau ganti negara lah, pindah ke Jepang atau ke Singapura. Boleh kita ngobrol diskusi nanti lebih panjang. Harapannya sih seperti itu. Kasih pemahaman buat temennya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan benar. Oke. Ini pertanyaan berikutnya ini adalah pertanyaan apa ya? Aku bilang cara ngomong, metode komunikasi. Mbak kelihatannya boleh. Bagaimana cara ngomong ke majikan kalau tidak renew agar majikan tidak sakit hati? Dilema karena sudah tanda tangan job lain. Berarti sudah tanda tangan dengan majikan lain gitu. Terus dia nggak enak. Tidak nyaman tapi ikut 4 tahun tetap nggak enak, jadi dilema. Ini ya aku kalau memahami pertanyaan ini jadinya gini loh. Dia udah jalan 2 tahun terus menurut dia nggak enak tapi kate pamit
tetap nggak enak. Ini loh orang Indonesia ini kayak gini gitu loh. Jadi gimana? Silahkan Pak Kontring. Ini nggak apa-apa. Pertanyaan ini akan terus kita ulang karena karakter manusia kita nggak enakan. Lanjut. Begini. Sebenarnya ini adalah tidak hanya kali ini saja, tapi kali ini jauh lebih banyak pertanyaan ini dan juga jauh lebih banyak pula majikan memberikan pressure kepada teman-teman di saat teman-teman mau finish kontrak. Dan kalian dibikin bingung bagaimana menjawab. Sementara majikan juga memberikan hint yang tidak enak juga gitu loh. Lah, kita kasih deadline ya. Deadline-nya kan 2 bulan awal dari masa visa berakhir ya. Nah, sebelumnya jawabannya adalah olam hasina homo ya yika chung hai ke koyu tema. Nah, kecuali kalau kalian memang sudah mempertegas muisia tatai sinsang holang le ngomi cito cum cu yo hema le mo yika manfan osina. Nah, atau kalau sudah ini kan sudah tanda tangan ya, secara ngomongnya jujur, tapi ini memang yang dimintakan biar tidak menyakiti itu tadi toh. Yes. Nah, 唔好意思啊，太太，因為咧上次你冇問過我係續唔續約嘅，咁我自己都諗住唔係想定係唔想續約，我都係梗係想啦，我都係想仲係香港返工嘅，仲係香港做嘢，但係咧我想學多啲嘢，學新鮮啲嘢，咁我都係諗住搬第二個嘅。可以學新啲嘢嘅, jadi nggak usah ngomong di sini nggak enak atau apa enggak, ngomongnya pengen belajar hal baru, change the working environment, itu adalah salah satu, kan sudah ikut 4 tahun toh itu Hamai, dia udah ikut 4 tahun kan, nah jadi nggak usah ngomong, engkau kan biasanya engkau majikan saya bikin susah kayak gini, lelam hasina le itu tunggu-tunggu itu iking husuk lah. Nah biasanya kan akan dengan kalimat yang menggunakan perasaan lagi. Nah di sini mbaknya harus tegas, kan sudah tanda tangan, ya toh harus tegas. Anda sudah menentukan pilihan. Engkau jangan terus nerang engkau, payun le hai to jola ngokacin pele lah. Pemenang nek wis dimingi-mingi duit. Biasanya kalian ini terus kontan balik kanan. Nah, yang diutamakan ketegasan kalian sendiri. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu sudah menentukan pilihan keluar, fine. Kamu pun juga harus tegas memberikan jawaban. Tapi misal ya, wes tak tambah gaji lah. Nek bahasa Inggrisnya ngomong, thank you so much. I appreciate your offer. But again, it's not because you increase my salary. I'm finding a new job and a new family is to challenge myself, I would like to learn something new. Iki bahasa Inggrisnya. Nah bahasa Kantonese ya kuwi mang. Aya, 多謝晒喎太太，但係咧，我唔係個價錢問題喎。你加唔加錢都我都冇所謂嘅。但係咧，我想學多啲嘢噶嘛，學新鮮啲嘢噶嘛。我都好開心㗎喺度做嘢。Ya seperti yang kita sampaikan itu tadi. Oke. Kita harus berdrama. Oke, siap. Ya? Siap. Oke, Miss Yuni dari pandangan agent. Kalau agent yang lebih enak mana? Anak buahmu gak gelem tanda tangan, mau kate ganti. Jadi kelas no. Dari agent gimana? Kalau aku sendiri ya, kebetulan hari ini ada salah satu anak saya udah renew. Hari ini datang ke kantor renew visa dan aku menanyakan di majikan sama cacanya, kamu udah pasti dengan renew ini? Aku nanya sama Maca, pasti. Masalah gaji udah pasti. Tiket apa sudah pasti? Ganti aku tanya Cacanya, Cece kamu udah pasti renew sama majikan ini? Cece, gajimu berapa? Kamu yakin? Jadi saya akan meyakinkan. Dan kalau kamu ada masalah sekarang kamu ngomong. Kenapa? Aku tidak mau dalam proses ntar ada masalah. Oh iya Cece, boleh nggak mintain gaji segini? Nah, ini loh masalahnya sebenarnya kan kalian tuh komunikasinya kurang. Sekali lagi komunikasinya kurang. Jadi ntar kalau dengar temennya ngomong, dikorek-korek telinganya, wo, hai wo. Ih, kenapa nggak ngomong wo, hai wo. Paham nggak maksudku? Jadi kalian harus tahu detail apa yang kalian mau. Jangan temennya bilang, ada majikan bagus, interview bagus, tanda tangan. Giliran majikan yang sebelah belum. Kalau menurut pendapat saya adalah,
Kalau kamu pasti tidak renew dengan beberapa alasan. Karena majikan kurang baik. Karena majikan memperlakukannya tidak baik, alasan digaji tinggi pun jangan pernah renew. Itu menurut saya. Jadi kamu HE pun nggak ada gunanya. Dan kamu mengatakan 3 bulan, 2 bulan sebelumnya, saya kayaknya aku nggak renew. Kalaupun kamu diiming-imingi dengan ini, sebaiknya jangan. Karena kamu akan menderita lagi 2 tahun. Itu saya sebagai agent, saya akan menyarankan seperti itu. Dan selalu Mbak, kalau aku udah renew, aku bisa turun nggak? Jadi mereka itu nggak fokus apa yang mereka mau. Jadi mereka berpikir tentang katanya, kemungkinan, katanya, aku dengar di sana, di sini. Jadi sebenarnya Mbaknya tujuannya dulu. Saya selalu bertanya tujuanmu dulu apa? Kamu mau renew karena nyaman sama majikan? Atau kamu cari majikan lagi karena majikanmu nggak ngasih gaji? Jadi beda ya Mas ya. Mereka itu mau gaji tinggi atau mau nyaman? Kalau gaji tinggi saat ini, tapi kalau mau nyaman dengan majikan yang lama, menurutku lebih baik. Emangnya kalau finish kontrak bayar di agent? Tidak. Saya sudah bahas berkali-kali, kalau kamu finish kontrak, kamu tidak bayar sama sekali di agent. Malah kebanyakan agent akan ngasih bonus. Apakah pindah agent harus pamitan sama agent yang lama? Tidak. Nah, ya ini kamu jawaban udah finish kontrak. Pertanyaan yang berikutnya, kalau mau digabung sekalian ya udah. Lanjut. Oh, ini ada yang nanyain ya? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini setiap hari saya dengar. Dan sekali lagi kan saya selalu bilang bahwa tren kita itu kelas menengah ke bawah. Jadi saya ulangin 100 kali pun saya nggak akan capek. Saya akan dengan sukarela, saya dengan senang hati. Karena beda orang, beda hari itu pertanyaannya sama. Dan saya jawabannya tetap sama. Intinya, kalau kalian pindah agent, tidak usah bayar. Kalaupun ada ketentuan bayar, itu 10% saja. Okay. Boarding house ditanggung oleh agent baru. Oke. Jadi jawabannya kembali lagi ke teman-teman bahwasanya tadi sekali lagi kalau misalnya aku sampai pertanyaannya lupa ya. Jadi apa namanya Mak tadi pertanyaannya mau renew sekali lagi tanyakan kepada hati apakah kenyamanan, apakah sudah nggak enak. Jadi tidak berdasarkan atas enak dan tidak. Make sure dan pastikan kalau memang sudah pindah ya sudah, majikan yang itu akan menjadi masa lalu kalian. Tapi kalau kalian masih menengok dari masa lalu kalian majunya ke depan, ya nabrak-nabrak di depan nih gitu loh, kesandung-sandung. Jadi kalau fokus ya tetap melihat ke depan. Jangan kalian pelin-pelan, karena kalau pelin-pelan itu akan menyusahkan diri kalian sendiri. Begitu jawabannya. Sekali lagi tadi Mbaknya yang bertanya bahwa mau renew katanya nggak enak gimana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mbak Rina Saijan tadi bertanya, kok Mbak Rina Saijan ke bawah lagi tadi dia bertanya, apakah pindah agent harus ada izin ganti majikan, pindah agent harus izin dulu dari agensi lama? Ya kalau menurut saya nggak perlu lah, langsung kalau mau senang agent itu ya yang selesai majikan udah selesai ya selesai. Milih agent itu hak asasi. Sekali lagi hak asasi. Nah, kalau ada agent-agent yang menyita atau menahan dokumen teman-teman, lapor ke KJRI, selesai urusan. Nanti agentnya akan disuruh balikin ke teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Mbak Fitriani sudah terjawab sekalian. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, Miss Yuni, saya mau nanya, saya habis kontrak bulan 11. Bulan 4 sudah disuruh tanda tangan. Nah, Mbak Kontring dulu kelihatannya. Oke, sebulan 11 finish kontrak, bulan 4 suruh tanda tangan. Pertanyaannya, Anda ini mau renew apa tidak? Itu saja. Jadi kalau tanda tangan kapan saja bisa, tapi prosesnya ya tetap 2 bulan lebih awal dari masa visa berakhir. Meskipun kamu bulan 4 tanda tangan, itu tetap tidak bisa diajukan. Prosesnya ya tetap menunggu 2 bulan dari masa visa berakhir. Jadi Anda ini paham tidak aturan ini? Kalau Anda paham aturan ini, Anda bisa membantah ke majikan. Tidak perlu terlalu awal. Peraturan imigrasi adalah minimal 2 bulan lebih awal dari masa visa berakhir baru memasukkan aplikasi. Kalian bisa ngomong seperti itu. Nah, ini kan sejenis kayak itu, Mas. Pemaksaan. Iya, pemaksaan mengunci Anda. Nanti kalau Anda sudah tanda tangan kontrak, Anda kan akan confuse lagi. Aku sebenarnya nggak pengen renew, tapi aku udah tanda tangan kontrak. Kalau aku back out suruh ganti, padahal tidak ada. Proses belum berjalan gitu loh. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal seperti ini. Pahamkan bahwa
tanda tangan bisa kapan saja. Tapi proses sebenarnya adalah minimal 2 bulan dari masa kontrak berakhir atau masa visa Anda berakhir. Itu saja. Nanti dibikin di konten ya. Ya itu Mbak Kontring. Miss Juni, silahkan. 4 bulan 11 finish, bulan 4 udah disuruh tanda tangan. Ini maksudnya apa? Kalau menurut saya nggak apa-apa sih, tanda tangan aja, cari di zona aman. Kamu merasa nyaman nggak? Kalau kamu merasa nyaman, why not? Tetap aja. Tapi kalau kamu nggak merasa nyaman, ntar kamu bulan 10 cari aku lo. Orang apa sih di promosi ya? Aku kayak promosi ya. Bukan, maksud aku adalah gini. Yuk nggak apa-apa promosi, ini agent Bandung. Ya, itu kan promosi, itu salah satu promosi iklan loh ya. Lanjut Miss. Lanjut Miss. Kalau sekarang kamu nggak mau tanda tangan dan majikan mengancam kamu di interminute, maka tamatlah riwayatmu. Jadi menurut saya adalah ya trik aja. Menurut saya adalah aku ditrikin orang yang ngetrik balik. Dan sekali lagi seperti kita punya prinsip ya, janganlah bermain dengan saya karena kamu belum tahu aku juga adalah pemain. Jadi saat majikan ngetrik juga. Jadi saat kamu dibilang oh ya renew, ntar kalau kamu bulan 10 majikan akan balik lagi seperti aslinya. Kebanyakan habis tanda tangan tuh majikan tuh aneh. Sifat aslinya tuh keluar. Merasa kalian butuh. Nah, di saat-saat itu, ya itu lagi. Jangan merasa jadi pemain yang handal karena kamu tidak tahu sedang menghadapi siapa. Jadi ya udah bulan 10 cari Juni lagi. Itu aja Mas Andrew. Oke, Bandung Enterprise selalu memberikan yang terbaik. Yes, jadi oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu, ini sudah 2 pandangan yang menurut saya dari sisi agent dan dari sisi Mbak Kontring. Kalau Mbak Kontring ya sebagai PMI ya benar jawabannya, semisalnya mau dikunci. Tapi kalau dari sisi agensi ya setiap agensi akan hal yang sama, bagaimana agar anaknya tidak keluar ke tempat yang lain. Ini sesuatu yang fair. Nah, kita sampaikan di sini jadi teman-teman jadi bisa paham. Jadi sesuatu itu tidak kita pertentangkan, tetapi membuat teman-teman jauh jadi lebih pintar, punya gambaran dan bisa mengambil keputusan sesuai apa yang mereka alami. Oke, itu pertanyaan untuk Mbak Yuli Dani sudah kami jawab. Berikutnya adalah Pelangi Sumbawa. Maaf mau tanya Koko dan Miss, kalau udah di interminate terus jadi kaburan, kalau mau pulang Indo gimana prosesnya? Mudah sih, nggak ada masalah. Kalau punya rencana pulang nggak masalah. Ya langsung pulang aja ya kan. Langsung tidak datang ke Kalun B, tidak datang ke kantor polisi Kalun B dan menyerahkan diri. Dan mereka nggak akan nahan kamu, Mbak. Mereka nggak akan nahan kamu. Jadi kamu akan tiap kali laporan dan kalau memang iya dia akan on buy tiket kamu dan kamu boleh pulang. Jadi nggak usah takut untuk dipenjarakan atau enggak. Tapi berhenti bermimpi untuk balik ke Hong Kong. Ya, kalau teman-teman tambahin Mbak Kontring, tambahin. Akhir-akhir ini memang saya kurang tahu ya karena ini individu ya, kebutuhan individu, tapi saran saya dari teman-teman jangan mengambil langkah overstay. Tapi kalau kalian sudah mengambil langkah overstay artinya kalian sudah tahu resiko kedepannya bahwa Anda tidak bisa lagi kembali ke Hong Kong apapun alasannya ya. Dan untuk menyerahkan diri memang ke Kowloon Bay lantai 5 ya di Skyline, di imigrasi Skyline. Dan kalian akan di sana mengisi formulir, terus kemudian kalian itu seperti kayak tahanan luar, jadi BAP ya kan, masuk sidang ya lapor, terus nanti kalian diberi waktu kapan kalian mau pulang, tapi ya intinya mau pulang gitu aja, nggak ada masalah. Jadi ya. Mbak Tiani seperti itu nggak ada Mbak Tiani, Mbak yang tanya tadi Sumbawa Mbak Pelangi Sumbawa nggak ada masalah Mbak, it's okay fine. Apa yang terbaik ya seperti itu. Kalau menyerahkan diri itu jauh lebih baik daripada ketangkap dalam posisi yang overstay. Lebih baik lapor. Kalau lapor itu jauh lebih baik. Ya beda lagi nanti. Oke, berikutnya adalah, nah ini bukan pertanyaan, mungkin pernyataan ya, bukan pertanyaan. Kalau PMI di interminate 2 kali sulit visa turun, apakah ada sanksi untuk majikan yang berkali-kali gonta-ganti PMI? Ini yang bisa jawab itu KJRI. Jadi blacklist apapun semuanya itu KJRI. Kalau imigrasi Hong Kong, aku nggak ngerti ya. Orang sudah bolak-balik. Kalau peraturannya imigrasi itu apakah bisa apa enggak? Yang jelas buat saya
karena imigrasinya Hong Kong ya pasti belanya orang Hong Kong kan, bukan kita yang dibela. Nah, gimana pendapatnya? Ini pernyataan, tapi kasih sedikit tanggapan, nggak usah terlalu panjang terhadap pernyataan tersebut. Tanggapan saya adalah untuk majikan di blacklist atau di ban setelah 3 kali ganti pembantu adalah 0,1%. Ada, tapi 0,1%. Itu pun di bawah laporan. Jadi kalau ada yang melaporkan, karena majikan-majikan seperti ini, biasanya gini Mas, dia prosesnya ganti agen. Jadi kenapa KJRI sendiri juga kurang teliti? Memang yang bisa bertindak ini sebenarnya KJRI. Tapi pernah yang disampaikan oleh Pak Awang, masih ingat? Ya. Beliau menyatakan apa? Nah, kalau kita mengajukan satu, mereka juga satu yang jadi kayak tukeran kan? Nah ya sudah, bargaining kan di sini artinya. Siap. Oke, Miss Yuni, ada? Kalau menurut pendapat saya, kalau memang ganti agent sebenarnya nggak ada masalah. Sekarang poinnya di mbaknya. Kalau majikan memang tidak baik, memperlakukan tidak baik, kasih file case ke Konsulat Indonesia. Setahu saya Konsulat Indonesia ada rekod. Jadi kalau memang kayak saya, majikan saya, ntar pindahnya cari majikannya ke agent kontreng gitu ya. Kan di kontreng nggak ada datanya di agent Bandung. Otomatis kan nggak ada kan. Tapi kalau data itu ada di Konsulat Indonesia, dan ini dulu pernah mukul anaknya Yuni loh. Sekarang ganti di agentnya kontreng. Otomatis kan tahu. Dan di Konsulat Indonesia itu ditanyakan suami istri loh. Jadi nggak bisa dong, nggak bisa kan. Sekarang berarti sudah ada masukannya diterima dong. Dulu kan tidak. Berarti sekarang masukannya sudah diterima. Makanya kan aku bilang ada kemajuan. Menurut saya Konsulat Indonesia itu bagus. Makanya aku selalu bilang sama mbak-mbaknya, jangan dibiarkan kalau majikan nggak bagus, file case ke Konsulat Indonesia. Jadi setidaknya ada rekodnya. Oke, yang jahat saya, suami saya kan nggak jahat kan. Nah, di kontrak kerja itu, kalau saya punya pembantu, nama saya dan nama suami saya itu tercatat. Jadi KTP saya sama KTP suami saya itu connect satu sama lain. Makanya ada yang bilang ganti nama. Kalau masih satu keluarga masih sedikit tidak mudah ya. Jadi kalau saya udah terminate satu orang, terus habis itu si Tony mau ngejeng orang lagi, itu ada connect-nya. Jadi itu ketentuannya Konsulat Indonesia untuk menentukan ini bisa ambil pembantu nggak? Si Yuni yang ini bisa ambil pembantu nggak? Jadi Konsulat Indonesia semakin bagus. Kalau memang ada masalah, file case di ruangan pengaduan di KJRI. Karena KJRI kemajuannya baju. Oke, siap. Jadi kita tanggapi pernyataan dari Mas tadi, Desungkuni, bahwa kalau majikan yang bermasalah dan nggak boleh gonta-ganti, tuliskan record ya, tuliskan record file case ABCD bla 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 bla, kasih pengaduan ke KJRI agar supaya teman-teman kita terselamatkan tidak dengan majikan tersebut, karena itu prerogatif pemerintah kita. Kalau mungkin nanti ada yang masuk lagi ternyata di situ namanya sama, dilihat dalam daftar blacklist. Nah, tapi kemarin sempat ya, aku ikut live-nya yang KJRI itu bisa kadang 1 bulan nge-blacklist 3, bahkan ada yang sampai 9. Jadi itu silahkan pernyataan Mas Desungkuni atau Mbak siapa tadi, silahkan aja laporkan. KJRI akan menanggapi itu dan memverifikasi dan ABCD. Oke, pertanyaan itu clear. Saya tambahkan sedikit, Mas Sandro. Jadi kalau sudah Konsulat Indonesia blacklist, otomatis secara tidak langsung proses tidak sampai ke imigrasi. Jadi tetap aja ke blacklist. Karena sebelum kontrak keluar kan nggak bisa diproses ke imigrasi. Siap. Jadi nggak perlu Hong Kong yang memblacklist, Indonesia memblacklist. Seperti kejadian Filipina ya. Kalau Filipina memblacklist itu banyak sekali. Banyak sekali, karena saya bekerja dengan agen Filipina juga ya. Jadi Filipina majikannya dikomplain 2 kali, blacklist total. Itu salutnya, dan Indonesia sudah cukup. Itu aja tambahan dari saya. Oke, ini pertanyaan berikutnya adalah, tapi ada pengikut baru, Ibu PT ya. Ibu PT selamat datang, sudah bergabung bersama Zoom dengan kami. Kalau seandainya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan monggo. Dan kita akan terus bisa membahas pertanyaan. Jadi kalau ikut Zoom, Ibu PT ya, ini namanya Ibu PT. Siapa ya belum tahu namanya, tapi di sini tercantumnya Ibu PT, silahkan. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Rose. Aku baru pertama kali difinishkan kontrak. Aku renew kontrak bulan Oktober lalu.
lalu finish tanggal 6 sama Dadai, dia dan saya pergi baik-baik ke agensi. Pertanyaannya, saya jujur aku takut kalau selama 15 hari tidak dapat majikan, apa saya harus pulang sedangkan saya masih butuh kerja di sini. Oh, ini jadi difinishkan terus tinggal selisih 15 hari. Dia punya ketakutan-ketakutan. Nah, ini Miss Yuni dulu yang jawab. Miss Yuni dulu yang jawab ini. 15 hari atau 14 hari? Nah, dia ngomongnya 15 hari. Aku baca aja. Kalau aturannya 14 ya udah dibetulkan 14 gitu loh, Miss. Oke. Oh iya, saya tidak akan menyalahkan. Mungkin karena waktu majikan keluar dari majikan juga dikasih waktu 15 hari plus 14 hari. Makanya saya ingin klarifikasi. 14 hari setelah dia keluar dari majikan atau masih ada waktu lagi. Jadi saya harus klarifikasi ya. Kalau mbaknya cuman sudah keluar dari majikan dan punya waktu 14 hari, saya rasa Hong Kong saat ini dalam waktu 14 hari kamu pasti bisa. Karena majikan numpuk kecuali kamu yang cerewet dan pilih-pilih. Oh, sebagai itu saya pastikan banyak majikan. Dipastikan. Besok aku ada 14 majikan. Aku ada 14 majikan besok. Promosi. Jadi kalau kamu bilang nggak ada cari Miss Yuni. Cari aku. Kamu tanda tangan langsung. Ingat nggak si Eti itu? 1 hari langsung tanda tangan loh. Oke, Miss. Oke, Miss. Jadi teman-teman langsung cari Miss Yuni. Tanggapan Mbak Kontreng karena ketakutan ini. Kok wedi gak oleh rezeki piye nek menurut sampean? Oke, kan ini kan kondisinya kan kondisi khusus mbaknya. Nah, kondisi khusus itu kan tidak langsung juga toh, dia kan dikasih notis sepertinya kan. Jadi kan pasti ada kondisi khusus itu ada notisnya. Nah, itu ya benar 15 hari itu mungkin masa dia masih di dalam rumah majikan padahal dia masih setelah keluar dari rumah majikan dia ada 14 hari izin tinggal atau 2 weeks rule ya. Jadi masa-masa ini bisa dimanfaatkan mencari majikan. Cuma memang Anda perlu milih itu benar. Ning yo, ojo terlalu gerusa-gerusu. Nah, karena sudah ada kasus seperti itu ya kan. Selanjutnya mbaknya karena terlalu gerusa-gerusu difinishkan kan, karena sebenarnya sih nggak terlalu gerusa-gerusu sih, mbaknya udah deal setelah mau appointment visa udah ada, tiba-tiba di cancel otomatis kan dia izin tinggalnya mengikuti appointment itu tadi, dan itu 1 minggu kurang dari pengambilan visa di cancel otomatis izin tinggalnya tinggal 1 minggu itu mas. 1 minggu itu dia harus segera cari majikan ya kan. Nah, dia bagusnya majikannya itu yang kebetulan setelah dia langsung dapat karena dia untuk mengajukan visa biar cepet ya. Ternyata di dalam setelah tanda tangan 1 hari berikutnya dicoba nggak bisa. Untungnya majikannya pengertian, si majikan itu tadi kalau memang nggak bisa jangan dipaksa. Kamu harus segera cari majikan lagi. Jadi prosesmu biar tetap bisa. Nah, mbaknya ini adalah hintnya bisa. Tapi Anda juga harus tahu waktunya biar jangan sampai over. Nah, kalau semisal, kan ini waktunya mepet ya, kontrak baru sampai di konsulat. Tapi Anda bisa hampir habis tapi belum sampai ke imigrasi. Nah, ini Anda bisa extend visa melalui agen akan membantu Anda untuk extend visa dengan alasan tidak. Sebentar, saya potong. Tidak bisa extend, apapun alasannya. Saya potong tidak bisa extend. Kalaupun kontrak kerja ada di konsulat Indonesia, saya sendiri akan memasukkan data ke imigrasi secara otomatis, visa dia tetap jalan. Jadi nggak boleh ya Mbak Kontreng, salah? Bentar Mbak Yun, bentar. Karena di sini gini loh, ada agennya yang tidak mau seperti itu. Nah, ada agennya yang tidak mau seperti itu. Dia bisa jalan sendiri, membawa kontrak baru itu tadi. Dia bisa. Nah, dia bisa ngomong ke imigrasi bisa. Tapi karena agen sama aku percaya, itu bisa dengan online. Ingat, nggak semua staf agen jujur loh ya. Oke, itu case, berarti itu case tertentu. Jadi supaya ada solusi itu, supaya enak, itu bisa dilakukan online. Supaya enak sama Miss Yuni saja kan, biar ngerti. Oke, kalau enggak itu tadi. Ya. Ora usah, enggak apa-apa. Sampean memposisikan di mana agent-agent itu belkedes untuk goreng ibaratnya. Sampean posisi di situ gitu loh. Jadi Miss Yuni akan menjelaskan cerita yang memang enggak apa-apa. Memang kan kita inginkan yang seperti itu. Jadi Mbak Kontreng mewakili dirinya sendiri, Miss Yuni mewakili agent, dan saya sebagai
mewakili teman-teman. Jadi yang bertanya sih nggak ngerti kan, seperti itu ceritanya. Iya, sebenarnya ada bagusnya juga sih. Sebenarnya aku pribadi kadang-kadang saya juga heran. Kadang-kadang anak-anak itu bertanya, apakah saya extend, kenapa agent lain extend, kenapa saya tidak? Saya cuma mikir, kalian mau tak sengsarakan seperti yang lain gitu loh. Kadang-kadang mereka tuh malah nggak percaya sama kita gitu loh. Oke. Apakah benar kita diproses gitu? Jadi Nah, sekali lagi. Oke, Miss. Jadi itu kita jelaskan ketika dia tanya ke Miss Yuni. Kalau dia menyimpulkan sendiri, silahkan. Tapi ketika dia tanya sama kita, sama Miss Yuni, maka akan diberikan penjelasan yang sedemikian rupa. Sekali lagi, aku senang ketika di sini Mbak Kondring sebagai mewakili bahwa asumsi-asumsi negatif dari seorang agent dan bagaimana supaya teman-teman juga berpikir. Tapi dari sisi agensinya juga Miss Yuni bisa memberikan tanggapan seperti itu. Jadi itu tadi ya, ketakutan atau kekhawatiran untuk nggak dapat majikan. Sekali lagi, ketakutan dan kekhawatiran tidak mendapatkan 15 dalam 15 hari. Terlepas itu 15 hari setelah difinishkan atau sebenarnya ada term and condition-nya masih ada. Tapi dipastikan kalau kalian ke Bandung Enterprise dan cari Miss Yuni dan kalian finish, ya itu tadi ya, saya tetap promosi Rek, karena ini page-nya Bandung kan gitu ceritanya. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Luar biasa ya pertanyaannya, penjelasannya luar biasa loh. Ini kalau teman-teman ngikuti pertanyaannya dan cara menjawabnya Mbak Kondring sama Miss Yuni ini, menurut aku sendiri sudah banyak pencerahan dari kalian, dari jawaban-jawaban kalian. Nah, ini ada pertanyaan, Koko caranya lapor ke KJRI gimana soal dokumen tadi, tolong jelaskan. Jadi silakan komen di Facebooknya KJRI dan ada beberapa hotline ya, hotline servisnya WhatsApp. Nanti coba deh, nanti kita kasih hotline-nya KJRI. Nah, kalau saya sih adanya nomornya Miss Yuni gitu loh. Nek nanyain Mbak Kondring, ditanyain dulu. Nek nanyain Mbak Kondring, kalian akan dicecer dulu gimana karepe bla 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 gitu. Jadi takutnya sebenarnya Mas Andra, sebenarnya enggak sih. Kalau ke KJRI datang aja ke lantai 1 di pengaduan. Jadi mbaknya itu ngisi formulir di situ dan menyerahkan. Di belakangnya satpam ya? Di belakangnya satpam itu? Bukan, di sebelahnya, sebelahnya. Jadi lah iya belakangnya. Ini kan satpam terus lewat pinggir. Jenenge guritan, itu sebelah pintu sebelah. Kan biasanya awakmu bobol lewat iku satpam, sebelah satpam. Nah, yo mburi bukan naik tangga. Depannya BNI. Depannya BNI itu bukan. Jadi kalian dek, ini KJRI kan buter gini kan. Ini yang satpamnya sebelahnya ini loh. Lah itu mburine satpam. Bukan guri sebelah dek pinggir rembok. Oke, ngeyel wonge sebelah ya wis. Tapi posisi satpam itu kan ngadep lawang toh. Lah sedangkan pengaduan itu kan burine kene kan, Miss. Bukan, sekarang dipindah. Di situ tidak diizinkan siapapun masuk di situ karena di situ ada Pak Agustaf, ada Bu Esti, jadi tidak boleh dimasuk di situ. Di sebelahnya pintu kita masuk mau ke satpam itu ada pintu lagi sebelahnya. Soalnya aku kemarin juga dimarahin. Masuk di belakangnya satpam itu. Sekarang siapapun tidak diizinkan. Berarti dikasih. Nah, nanti perubahan, nanti mudah-mudahan KJRI merilis informasi ini. Oke. Itu mbaknya jawabannya kalau dokumen sampean ditahan sama siapapun ya, sama rentenir atau sama agensi atau sama rentenir. No, tak potong. Kalau rentenir dibayar dulu, kalau belum dibayar ya kuwi salahmu. Maksudnya gimana? Ya enggak. Kan, kalau ditahan rentenir juga kongkon lapor KJRI ya ditanya dulu udah dibayar belum, kecuali kalau belum dibayar ya nggak akan dikasihkan toh paspornya. Kalau sudah dibayar belum dikasihkan Anda boleh lapor. Ora usah ngegas, sing takok iki Mas Andro. Kowe iki susu ngegas e to. Iya. Oke, enggak salah bener, dilunasi hutangnya baru. Tapi kalau memang enggak mau ngelunasi hutangnya, mau shortcut tidak boleh karena Mbak Kondring ini jalurnya lulus, selesaikan hutangnya dulu. Oke. Ojo dek kanca rentenir. Ngewangi rentenir. Oke. Ini intermezzo ya teman-teman. Intermezzo. Oke. Di sini saya mau tanya. Saya nggak pulang, terus nambah kontrak. Sekarang sudah jalan 1 tahun, tapi uang cuti tahunan sama tiket kok sampai sekarang belum dikasih. Apakah saya harus
harus minta atau ngomong sama majikan atau bagaimana? Nah, ini kalau aku ya tak serahno agent, jaluk nang agent kan ngomong majikan nek gak wani ngomong dhewe. Silakan Miss Yuni. Ini kejadian ya kemarin ya. Sebenarnya ini udah aku ulas berkali-kali, bahkan promosi di YouTube jarene pingin jadi YouTuber. Padahal biar aku nggak jelas no ke Mas Andro, kamu selalu bilang di YouTube masuk no nek arek takok kirim no iki lho rungokno ngono. Tapi ki yo pancet ae no sing takok Mas. Oke, enggak apa-apa kan di sini Miss, nanti ya Mbak ini silakan kalau belum lengkap nanti tonton channelnya Miss Yuni yang mengenai itu, silakan. Enggak apa-apa, jawab dulu Miss. Oke, sebenarnya gini loh Mbak, majikan dalam satu kontrak itu wajib melunasi segalanya dulu sebelum kontrak baru. Yes. Jadi kalau visamu yang baru turun, saya sebagai agent saya selalu memberitahukan majikan. Setelah visa dia turun, gajian bulan pertama, tolong, saya selalu bilang selesaikan ini. Ini kejadian tadi mbaknya yang namanya Mbak Sumiati ya. Tuh tiba-tiba HP ini dikasih nama majikan. Ini jajan song yudong lekong ah. Dalam hati aku ngomong apa? Terus ngapa Yun pingin ngomong apa mbak aku? Majikan ini nanya, lah gua ngomong apa aku yuraro. Terus saya tanya, mbak, sampean tuh mau apa? Jauh no duitku tiket lo Jen. Lu yang ngomong, kamu minta berapa? Penake piro? Lho piye iki wong rada dolek tiket malah ditawar. 4.000 yes, tak kasih 4.000. Ini uang tiket pulang pergi aku minta sama majikannya 4.000. Terus majikan apa nih? Apa meneh? Annual leave. Berapa? Karena gajinya dia 55, jadi kira-kira selama 2 minggu tuh 2.600-an. Wes kita, saya J, $100. Apa meneh? Majikannya nanya, apa meneh $100? Uang transportasi. Wes ngomong piro duwike. Jadi sebenarnya majikan enak banget ngomong kalau agennya enak. Karena majikan itu akan percaya omongannya agent. Makanya awak mulai dari agent iso kong kali kong le agentnya kayak aku sing rotok. Promosi lagi dia. Iya itu. Masuk. Oke, Mbak Kontreng silakan. Promosi ya. Jelas yo harus. Kita di sini tuh bagiannya promosi. Nah, aku ya tetap saja menawarkan bargaining power. Teknik komunikasi, tapi memang benar untuk teknik komunikasi ini kan tidak semua individu punya, tapi harus belajar ya. Nah, masalah itu memang boleh bertanya, sekali lagi malah harus kamu bertanya karena itu hak mutlak ya. Nah, saya kan lebih menjelaskan ini hak mutlak. Tiket, annual leave, akomodasi itu adalah hak mutlak kalian. Jadi bedakan hak mutlak kalian dengan hak bersyarat itu tadi. Tiket, annual leave terbayar, dan akomodasi kamu pulang, ya wajib dikasih. Kamu nggak pulang, ya wajib ngetok nih. Jangan menunggu. Nah, teman-teman ini kadang, majikan juga sih, saya nggak ngomong teman-teman aja ya, majikan kan juga menunda kadang ya toh. Majikannya juga senang menunda. Nah, kalian bisa dengan alasan, jangan ditunda karena saya membutuhkan uang tersebut untuk alasan apa, entah itu benar atau ora, jadi minimal ben metu. Nah, kalau tiket yang diuangkan, sekali lagi majikan berkewajiban atas tiket pulang pergi, bukan diuangkan. Nah, kalau kalian nggak mampu menyebutkan nominalnya, ya kui nek agenmu memang iso kok jak kompromi ya, kalian kompromi karo agen. Tapi kalau agen nggak bisa diajak kompromi, kalian sudah negatif thinking sih. Ini sudah banyak ya. Agen ki mesti bela majikan, Mbak. Agenku bela majikan. Ya kamu berarti harus berusaha sendiri. Kamu yang harus berbicara sendiri. Kenapa saya bilang bahwa pahami hakmu, ini hak mutlak. Bargaining powermu kemana? Itu saja. Oke, sip. Jadi jelas ini kompilasi jawabannya menurut aku sudah sangat luar tepat sekali ya. Nek agentnya bagus ya kayak Miss Yuni, nek agentnya gak bagus ya jawabannya Mbak Kontreng tadi. Tetapi pada intinya semuanya balik ke diri kalian sendiri aja yang harus menyampaikan, yang harus meminta, yang harus menuntut hak kalian sebelum kontrak yang baru. Clear jawabannya. Nah, iki aku share. Enak pertanyaannya ora? Yo enek iki dawa sik ngisor kok. Ya wis gitu. Soalnya enak hubungannya karo kuwi, Mas. Sebenarnya enak hubungannya yang baru pertanyaan. Kita selesaikan dulu. Kita selesaikan pertanyaan. Dulu. Oke. Ya. Ini ada lagi Mbak Duratus Saadah ya. Pertanyaannya adalah saya punya saudara di Indonesia pengen kerja di Hong Kong. PT sudah buka atau belum? Apakah harus bayar atau enggak di PT-nya? Semuanya nggak usah jawab, yang jawab aku. Silakan hubungi saya Mbak nanti di 54791077. Saya di Indonesia. Oke, nanti saya urusin.
Mbak Duroto Saada itu jawabannya clear, beres. Berarti Promosi. sama ngurusi tenan. Loh, nek gak diurusi piye? Oke, bukan karena gini kayak ada yang tanya sama saya, jadi aku bisa refer ke sampean lo ya. Ada yang inbox sama saya. Iya lagi. Pikir kenal mbek kene apa mbek kono to? Ya sudah, off the record, jangan diributkan di sini. Yang jelas saya di Indonesia, saya mencoba untuk ngurusi teman-teman yang mau berangkat. Karena saya juga bikin konten gitu loh. Jadi di Hong Kong diurusi sama Miss Yuni, di sininya saya yang ngurusi. Kurang penak piye kan ngono. Geting aku. Oke gitu ya, Mbak Duroto Saada. Clear. Oke, terima kasih, luar biasa ini pertanyaan. Nanti simpen itu tadi ya, catatan sama mengenai hubungan itu. Kalau pertanyaannya sudah kosong, kelihatannya nggak terlalu banyak ini. FB Miss Yuni ku di votan 6 bulan lagi mau finish kontrak. Tapi aku nggak nyaman sama pekerjaan. Mau cari job, jaga jompo. Apakah Miss Yuni bisa bantu? Langsung tak jawab. Kalian nggak usah jawab, karena ini pertanyaannya simpel. Biar energinya hemat. Silahkan hubungi Miss Yuni. Sekali lagi silahkan hubungi di Bandung Enterprise cabang Jungwan. Oke, Mbak Ambar silahkan. Karena kalau sampean nggak nyaman dan mau cari-cari silahkan. Kalau cari-cari agent lainnya ya aku nggak ngerti dan nggak ada jaminan. Kalau Miss Yuni saya rekomendasi. Seperti itu, promosi nih. Pokoknya sini promosi kabeh. Oke. Aman, alhamdulillah dokumen aman dari hal negatif. Mbak Kontring cantik, oke siap. Mbak Kontring cantik loh. Padahal pertama kali aku denger. Kurang atus ruwe-ruwe. Oke. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya ini. Halo Miss Yuni, tua banget nih. Ikut tanya, aku akan pernah melaporkan majikanku lama ke labor karena pas dia interminate aku nggak mau ngasih hak dengan alasan aku yang minta keluar duluan. Tapi akhirnya dia mau ngasih hakku dan sekarang aku udah di Indo. Kalau misal lagi daftar ke Hong Kong, kira-kira proses visa migrasi Miss Yuni. Nah, hubungi saya Mbak ya, karena sampean mesti proses di PT. Tapi rekod dan ABCD-nya ya kita coba aja. Kan sampean nggak rugi apapun kalau sampean nggak berangkat. Karena di PT kan cuma data dan semuanya kayak gitu. Simple ini jawabannya. Pertanyaannya panjang tapi tak jawab simple. Kita coba lagi Mbak daftar ke Hong Kong. Karena sekali lagi proses itu bisa, semuanya bisa proses. Tapi untuk turunnya visa kembali lagi. Jadi hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu. Kami nggak bakalan tahu. Itu prinsipmu dulu ya. Waktu kecekel di ruangan itu. Aku backpacker men. Backpacker itu moto dan slogannya itu gitu. Hanya Tuhan dan imigrasi yang tahu. Mungkin nanti deportasi berkali-kali. Mungkin tambah nanti ya, amal ibadah yang menentukan kebaikan kita. Oke, luar biasa. Ngiklan semoga banyak yang paham dan ngerti. Oke, seru juga. Tiket Nah, ini tiket minimalnya berapa duit? Ini selalu teman-teman menanyakan minimalnya angka. Padahal kewajiban haknya teman-teman itu tiket, bukan uang kan. Kembali lagi ke teknik komunikasi kan sebenarnya. Ini nggak perlu dijelaskan panjang-panjang. Tak kata aja langsung tak jawab, Mbak. Untuk tiket tergantung tadi. Kalau Miss Yuni bilang, aku jaluk lah. Kalau ngomong sama Miss Yuni yang jaluk ngegas 4.000 kan. Tapi kalau teman-teman nggak punya agent kayak Miss Yuni, aku nggak bisa jawab gitu loh. Jadi karena haknya kewajibannya majikan itu kan memberikan tiket. Nah, kalau jawabannya Mbak Kontring sudah bisa dipastikan, tinggal kemampuan negosiasi dan bagaimana berkomunikasi itu Mbak Kontring. Kalau memberikan jawaban pasti tidak jauh-jauh dari itu kan kayak gitu. Pendekatan kepada majikan, nyari momen yang tepat agar cairnya agak lebih gede daripada dapatnya cuma 1.000 kan gitu. Oke, itu ya Mbak Nopi boleh. Mereka takut enggak berani minta atau enggak bisa ngomong. Ya wis, kalau nggak bisa ngomong kita harus kayak gimana? Soalnya kan agentnya juga bukan Miss Yuni gitu, staffnya. Jadi ya mau nggak mau harus diberanikan. Yang disampaikan sama Mbak Kontring, belajar bersuara, belajar bercerita, belajar ngomong, berkomunikasi, cari selahnya kapan majikan santainya enak diajak ngomong. Jadi seperti itu. Wes.
Nah, ini agentku malah kontak kok dhewe, koncone bosku dhewe, gek kare koncone bose jare nek menehi cecene mek 2.000. Terus bosku ngasih aku 2.500, ya alhamdulillah, ya wis rezeki. Oke, pertanyaannya mau tanya ya, long service apa masih berlaku loh? Ini sih pertanyaannya, long service apa masih berlaku, ini haruskah aku jawab? Ya tetap berlaku, tinggal samain komunikasi, tapi aturannya kan jelas. Nah, tapi kalau Miss Yuni kelihatannya beda aturan long service itu. Nek Mbak Kontring duluan deh. Long service. Kalau saya jawabannya ya tetap sama. Long service itu kan ada syarat ketentuan berlaku, pahami syaratnya dan gunakan bargaining powermu, itu saja. Oke. Miss Yuni, kudu oleh ya. Kalau aku sih kalau mau renew sama anakku, kamu ngasih long service apa enggak? Nah, itu kan kekuatan dia. Jadi kalau aku ngomong sama anak, Mbak Yuni aku mau renew yang ketiga. Yang ketiga berarti kamu mau masukin yang ke 5 tahun loh. Terus majikanmu mau ngasih long service apa enggak? Enggak ngerti. Ya langsung aku tanya majikannya. Anak awakmu ada renew apa ora, Mbok? Ya renew iki golek pembantu angel, tapi anu lho arek iki njuk long service dikit lho. Long service iki ra dikek nih sadurunge ngerti. Tapi arek iki gak gelem renew lek awakmu gak ngek long service. Gek piro? 18.000. Ya wis tak kei. Nah, lumayan anak Yuni. Lek lain promosi lagi. Bayangno. Teman-teman semuanya, kita nggak promosi, tapi itulah yang dilakukan oleh Miss Yuni. Jadi kalau teman-teman bertanya long service, saya recommended lah intinya. Oh, anjene podo Bandungnya mbel gedes entut goreng. Jadi kan gini Mas Andro, kamu tidak, itu kan sebenarnya gini ya kalau menurut pandangan saya. Itu kan teknik saja. Teknik untuk mengunci customer, memberikan servis terbaik. Jadi ini juga tips bagi agen-agen lain juga sebenarnya. Tidak ada salahnya dengan menggunakan teknik itu gitu loh. Karena customer kamu itu kan tergantung servis kamu toh. Jadi enggak perlu kamu menjelaskan aku ki api, tidak perlu menjelaskan aku ki ini, enggak perlu, tapi dengan action dan ketentuan syarat ketentuan yang kamu berikan beda, itu memberikan sesuatu efek yang berbeda juga. Ya, ojo diwangi promosi tambah laris. Aku gak kuat bayari dirimu ya Mbak Kontring, ojo diwangi promosi. Jadi seperti itu. Mas Andro. Jadi gini ya, kemarin Mas Andro kan dapat dari anak online ya. Mas Andro sendiri ada anak online renew ke saya. Jadi setelah majikannya datang, saya akan menanyakan majikan langsung. Anak ini dia gaji berapa? Oh, kan pemerintah cuma 4.630. Mas Andro ntar tak kasih nomornya anaknya. Iya, tapi kamu yakin anak ini mau renew sama kamu dengan gaji seperti itu? Oh, kenapa? Karena kebanyakan anak setelah renew dia pergi dari kamu. Pastikan dulu apa yang kamu mau. Terus, iya kasih dia uang tiket untuk menghibur hatinya. Lah Cece ini ya wis guyu kepingkel-pingkel wong Mbak di HP sebelah, majikannya di ngarepku. Cece terima kasih ya, kalau enggak aku enggak dapat uang tiket. Jadi kebanyakan anak-anak di luar sana yang mau renew, datanya tuh pasrahno gompokan di aku. Katanya ngomong di majikan, Yuni Cece ki jenenge kaceku. Padahal aku dalam hati kace sing ndi. Oke men kacemu. Lanjut. Jadi aku auto. Jadi tadi hari ini Mas Andro juga rekomendasi satu orang mau renew kontrak harusnya ke kantorku hari ini. Tapi karena majikannya udah tahu bahwa aku akan klik tentang long service, majikannya kayak ngobet deh. Kepeden dewe. Jadi majikan kalau udah mau bohongin Cecenya dibawa ke aku biasanya monteng. Dari situ kamu tahu kalau majikannya nggak benar-benar. Kalau majikan nggak merasa ketakutan kehilangan uang untuk bayar long service, dia akan pasrah bongkoan. Tapi kalau dia ketakutan, percayalah tidak akan lama. Karena saat majikan terlalu memperhitungkan dengan uang yang hanya seharusnya kalian dapatkan, itu aja perhitungan. Apalagi makan atau ini dan itu. Itu aja aku kau kan promosi ke seneni wong. Iya kau oleh. Tapi sajane yo gak. Iki petku dhewe. Iya iki pisnya Bandung makanya promosi. Apa lho, masa promosi. Tapi awakmu enggak usah ngomong, kudune aku sing ngomong. Jadi jangan dirimu. Salah. Aku yang ngomong. Jadi kayak aku ora iklan wes. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sekali lagi ya di mana sih orang mau kehilangan uang banyak? Rata-rata majikan Hongkong kalian tahu sendiri. Ya ada yang baik ya syukur, kalau nggak baik. Tapi bisa dipastikan untuk mengeluarkan angka sebegitu mereka terlalu banyak berpikir. Padahal sebenarnya kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Nah itulah kalau apa yang dilakukan oleh Miss Yuni. Karena memang benar, anak telepon ke saya
mau nanya, Kak, aku mau dapat yang ketiga. Kalau misalnya aku minta long service bagaimana? Aku langsung saranin silahkan datang ketemu Miss Yuni. Silahkan ditanyakan, langsung dihadapkan majikannya dengan Miss Yuni. Yang jelas pastinya kalian akan tetap untuk diusahakan untuk bisa mendapatkan. Tapi kalau majikan kalian nggak mau, ya sudah, majikan kalian pasti akan mencari agent, di mana agentnya ya mungkin kalau dibilang nih iso aku gak iso ngetokno ini, nah itu pasti dari sisi majikan. Tetapi inti poin adalah seperti apa yang dikatakan Mbak Kontring, terlepas sampean punya agent baik ataupun tidak, kalian sendiri wajib mengerti, wajib tahu, wajib menyiasati sesuatu yang ingin kalian dapatkan di kemudian hari. Kan seperti itu kan. Kalau jawabannya Mbak Kontring pasti nggak jauh-jauh dari itu, saya bisa pasti. It's okay. Selanjutnya pertanyaan. Cari job jaga jumbo silahkan. Kita tadi udah kejawab. Ke bawah lagi ada pertanyaannya. Aku pernah melaporkan. Nah ini nih. Saya, enggak, ini berikutnya ke belakang. Agentku ketok koncone. Oh ya sudah. Terus ke bawah lagi scroll. Nah ini. Selamat malam Mas Sandro dan Miss Yuni, Mbak Kontring. Insya Allah bulan 6 finish masuk sini. Terima nggak 2 orang bareng? Nah wis gak usah dijawab. 2 orang bulan 11. Mudah-mudahan gak sampai bulan 12. Bulan 6 mereka udah datang setor data. Oke. Silahkan Mbak ya, Mbak Susi Lucia. Vitamin diajak ketawa. Saya kurang 1 tahun kontrak habis pindah ke Bandung. Oke. Ini saya tahun depan 12 tahun. Pada saat saya kerja sudah 6 tahun saya minta long service dan sudah dikasih. Berarti di tahun ke-6 dikasih. Dan tahun ke depan saya 12 tahun mau pulang. Apakah saya dapat long service? Ini jadi yang kedua, sing pertama wis dikei, sing kedua DE sing jaluk mulai, mbaknya yang minta pulang. Piye iki? Kira-kira silahkan Miss Yuni wis pingin langsung ngomong. Tergantung sama tergandeng ya. Soalnya kenapa aku bilang tergantung sama tergandeng ya? Karena dia pertama majikan mau ngasih karena dia tahu kamu masih bekerja lagi. Dan sekarang kamu udah nggak mau bekerja. Hak majikan untuk tidak memberikan kamu. Kecuali majikan tidak mau pakai kamu. Majikan wajib memberikan long service itu padamu. Sip. Mbak Kontring? Sama, mau yang pertama udah dikasih kok, terus yang kedua kena dipikir kenapa juga hut hamsam. Kalau memang dia udah mau kasih tahun kelima, di tahun kedua, di tahun ke-11 itu udah dikasih. Nggak usah menunggu kamu mau pulang. Oh, yes. Jadi seperti itu. Wah, ini wis clear ya pertanyaannya dari Mbak Dorotus Saada, wis beres. Jadi pada prinsipnya sudah dikasih bulan 6, kalau yang ke-12 ya tinggal sampean berdoa yang kuat agar majikan dengan hatinya kebuka, akhirnya sampean dikasih lagi. Tapi kalau sampean yang meminta bahwa tidak menambah lagi, ya kembali lagi nek gak dapat ya nggak boleh ngersulo, karena sampean sendiri yang menginginkan untuk selesai, untuk tidak bekerja lagi. Oke. Nah, ini saya menambahkan sedikit lagi Mas Sandro tentang long service ya. Kadang saya percaya dengan keajaiban juga ya. Saat semua orang bilang mengatakan tidak bisa, Tuhan itu memberi jalan yang lain. Ini sama Mbak Nok ya, yang kemarin dapat majikan dari saya. Dan majikannya ini yang dulu 6 tahun terjadinya mereka bertengkar keluar dari majikan, tapi dia sudah finish kontrak. Dan aku bilang sama Nok, kamu dapat long service soalnya majikanmu mau ngasih. Tapi Noknya bilang, aku nggak mau bermasalah, yang penting majikanku yang dapat dari kamu baik banget. Udah aku nggak mau ngurusin. Dan kemarin dia baru kerja di majikan baru, tiba-tiba majikan yang lama telepon dia lagi. Nok, harusnya aku tuh ngasih kamu long service loh. Jadi sebenarnya kalau hubunganmu bagus sama majikan yang lama, kalaupun kamu pergi, itu percaya masih ada keajaiban kok. Itu aja. Doa merubah segalanya. Ya tadi balik. Ya makanya khotbah mana kan dirimu, doa yang banyak supaya terbuka hati majikan dan berbelas kasih dengan kita yang butuh duit, kan begitu toh. Iya. Maksudnya dirimu nih. Yo, aku kan mewakili pertanyaannya teman-teman toh. Jadi butuh duit. Kecuali Mbak Kontring nggak butuh duit.
Jadi seperti itu ya, teman-teman, pertanyaannya sudah clear, sudah selesai, dan sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol. Coba nanti Mbak Kontreng tadi mau ngomong apa? Kita bahas sebentar. Selanjutnya ya apa? Ini Mas Andro, sebentar. Ada yang komen katanya dia ada di Sentral dan jauh kalau mau ke kantor, Bu. Kita ada di Sengwan sama di Causeway Bay dan Sentral, Mbak. Ada yang komen paling bawah, Mas Andro. Jadi kalau dia mau finish kontrak, ambilin itu datanya. Dadanya nggak perlu ke Jingwan, Mbak. Cuman Mbak bisa cari aku juga. Ya, jadi nggak perlu ke Jingwan. Kalau nggak mau ke Jingwan, ngobrol sama Miss Yuni di Sungwan, di Sentral, dan di Causeway Bay. Tapi konfirmasi dulu sama Miss Yuni sebelum datang ke kantor. Oke, Miss? Betul. Konfir dulu sama Miss Yuni, biar nanti bisa dikondisikan stafnya yang nampanin siapa. Oke, clear. Mbak Kontreng, lanjut. Nah, ini kan karena tadi membahas tentang hak-hak finish kontrak ya. Yes. Di mana majikan itu kadang juga menunda, dan teman-teman teknik komunikasinya itu kan kurang ya biasanya. Sementara agennya juga, ini kan karena kasusnya ini agennya juga diam. Nah, kenapa kalian harus belajar? Karena ini hak mutlak kalian. Nah, 4 tahun, hampir 4 tahun ya. Ini enggak ditanya berulang-ulang kali, majikannya itu malah menantang. Kalau memang kamu mau melaporkan ke labor, ya ke labor aja gitu. Nah, ini artinya majikan ini jelas-jelas kurang ajar. Nah, kalian harus sebenarnya, kenapa sih saya lebih memahamkan teknik komunikasi, memahamkan hak mutlak ya, karena kalian ada waktunya kapan speak up dan kapan kalian tegas. Nah, sementara kasusnya mbaknya ini bahkan bertanya ke saya kan, awalnya mbaknya apa ketua organisasi? Bukan. Terus mbaknya apa mbaknya yang selalu membantu TKW? Tidak, saya tukang marahin. Itu jawaban saya. Ya. Lanjut. Jadi RM memang rodok mendrip terusan. Terus aku dapat nomor mbak ini dari kakakku. Boleh, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Nah, yaitu tadi tak tanya, sudah pernah ditanyakan ke majikan belum? Sudah berapa kali? Ada enggak buktinya? Lewat apa? Nah, ada chatnya. Ada bukti chatnya, artinya kamu bisa melaporkan 1 ke KJRI, 2 ke labor departemen. Nah, ini anaknya masih berharap untuk didampingi. Jadi dia nggak ada confident. Nah, ini kan jadi artinya bukan kemana-mana. Anaknya sendiri nggak confident untuk memperjuangkan haknya gitu loh. Iya. Ya, itu sampai di situ masih ngomong, mbaknya mau nolong saya enggak? Saya jawab lagi, saya tidak pernah menolong siapapun dan saya tidak akan menolong siapapun. Untung enggak bawa pisui. Enggak, karena aku tahu. Dan karena nanyanya baik-baik. Cuma kan tetap aku tegaskan, aku tidak pernah menolong siapapun dan tidak akan menolong siapapun. Nah, apa? Langsung saya jawab gitu. Langkah sudah saya jawab, maunya apa? Mas Andro jadi kompor terus sih. Nah, terus dianya kan ngomong, ada enggak kalau ke labor didampingi? Kalau Anda mau didampingi, artinya Anda harus ke organisasi. Saya kasih pilihan organisasi ini, silahkan Anda pilih. Nah, itu saya. Jadi jangan pernah memberikan asumsi Kontreng membantu. Kontreng enggak ada pernah membantu ya. Itu saja. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana sih memperjuangkan haknya, kemudian mempertahankan haknya itu harus tahu gitu loh. Jadi jangan mbaknya mau nolong enggak, nih enggak ada yang bisa menolong kalian ya, karena itu hak kalian, itu uang kalian sendiri. Saya bisa memahami. Ojo di kemarin. Jadi gini, oke. Begini loh. Wes kamu ngegas. Lagi ini kayak promosi soal. Jadi gini, buat teman-teman sekali lagi luar biasa ya, Mbak Kontreng juga sudah memberikan masukan dan bagaimana kalau Miss Yuni menjelaskan tentang bekerja dan seperti apa gambaran secara singkat tentang Bandung Agency dan stafnya Miss Yuni. Sekali lagi semuanya, segala sesuatu kalau nasib kita baik itu tidak akan menjadi persoalan, tapi kalau di saat nggak baik, ya paling tidak kita itu prepare. Kita persiapan seperti yang disampaikan sama Mbak Kontreng, cobalah belajar dan berpikir, berani ngomong, lakukan tindakan apa yang menjadi hak teman-teman. Teman-teman nggak berani ngomong itu karena salah satu
salah satu faktornya adalah belum benar-benar memahami peraturan. Jadi ketika ngomong takutnya salah, takutnya begini, takutnya begitu. Makanya kita adakan acara ini, kita bikin diskusi di sini supaya teman-teman mempunyai pemahaman. Ketika pemahaman nanti harus dilakukan. Jadi harus ngajak Mbak Kontreng untuk ngancani menyelesaikan persoalannya. Jadi seperti itu kan. Karemu kan ngono to wis tak jelasno. Oke. The last statement. Coba dari Mbak Kontreng duluan terakhir sebelum kita akhiri. Karena 1 jam setengah kita sudah membahas banyak persoalan. Silakan Mbak Kontreng. Tetaplah belajar untuk menjadi diri sendiri dan melakukan perubahan, karena perubahan tidak akan pernah terjadi kalau Anda tidak mau merubah diri Anda. Mantap. Miss Yuni, di close. Tapi enek ngarepe masih di close mesti enek pertanyaan nek. Aku udah kontrak ketiga, bisa minta uang sebelumnya dan aku minta uang tiket. Majikan mau tanya agent sampai sekarang nggak ada balasan. Apakah harus ngomong lagi sama? Jawabannya iya, Mbak. Sampean harus ngomong lagi sama majikan. Apa yang menjadi hak sampean harus diomongkan sama majikan, ya, karena sampean agennya bukan Miss Yuni. Kalau Miss Yuni bisa ngomongin, tapi kalau enggak ya karena cerita seperti itu. Miss Yuni silakan di close statementnya terakhir kali. Saya selalu bilang ini nasihat buat saya sendiri dan buat sahabat saya Mbak Kontreng. Sama-sama mengeluarkan kata-kata, kenapa tidak mengeluarkan kata-kata yang baik? Tapi saya garis bawahi di sini, bukan berarti kalian seenaknya sendiri saat saya mencoba untuk menjaga kata-katanya Mbak Kontreng, terus kalian tuh melangkahi norma-normanya Mbak Kontreng, bahwa Mbak Kontreng juga punya limit. Bukan saya membenarkan dengan apa yang Mbak Kontreng lakukan. Kadang-kadang saya juga sama seperti itu. Jadi kita sama-sama membantu, apalagi Mbak Kontreng dengan seperti ini, dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Setidak-tidaknya appreciate, terima kasih atau apapun itu namanya. Dan kalaupun Mbak Kontreng tidak mengatakan yang jelek, tapi setidaknya jangan keterlaluan, Mbak. Mbak Kontreng posisinya juga bekerja, begitu juga dengan saya. Kadang-kadang kalian saat bertanya, sebenarnya kalian sedang menjatuhkan lawan bicara Anda. Kalian tidak mencoba mencari solusi, tapi kalian selalu mencari pembenaran. Itu aja dari saya, terima kasih. Kalau ada yang salah, promosi lagi. Terima kasih sekali lagi teman-teman dari Bandung Enterprise. Silakan komen-komen, silakan inbox dan apapun semuanya Bandung Enterprise selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih.